Assalamualaikum. Jumpa lagi di Dapur Azara. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat nugget mie instan. Modal yang kita gunakan tidak banyak, tapi bisa menghasilkan untung yang super manis. Buat teman-teman yang penasaran cara pembuatannya, nonton hingga selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasinya, karena subscribe itu gratis. Dan teman-teman tidak akan ketinggalan video-video resep simple selanjutnya dari Dapur Azara. Buat teman-teman yang sudah mensupport akun ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga usaha teman-teman laris manis. Amin. Kita siapkan 1 bungkus mie telur, bisa menggunakan merek apa aja. Nah, untuk seasoningnya saya tulis aja. Jadi penggunaan bumbu sayur sop di sini bisa buat teman-teman yang males ngulek bumbu, karena di sini bumbunya sudah lengkap. Ada bawang putih dan pala ya. Nah, di tahap selanjutnya mie akan kita rebus di air yang sudah kita didihkan terlebih dahulu. Supaya mie-nya cepat empuk, kita pisahkan menggunakan garpu. Akan kita masak selama kurang lebih 5 menitan. Pakai api sedang aja ya. Nah, ini sudah lebih empuk. Kita masak sebentar lagi ya teman-teman. Nah, setelah kita tunggu lebih kurang 2 menit, ini mie-nya sudah matang, bisa kita matikan kompornya. Selanjutnya, kita siapkan chopper. Lalu kita masukkan mie yang sudah kita rebus. Jika tidak ada chopper, bisa menggantikannya dengan blender. Selanjutnya kita masukkan garam, daun seledri, daun bawang, bumbu sayur sop. Nah, karena sudah menggunakan bumbu sayur sop, kita nggak perlu pakai kaldu bubuk lagi ya. Selanjutnya kita masukkan 5 sendok makan terigu. Lalu kita pecahkan juga 2 butir telur. Nah, sekarang langsung aja kita chopper. Tidak perlu sampai halus, cukup ada teksturnya aja. Kalau teman-teman menggunakan blender, jangan sampai halus ya teman-teman. Nah, ini contoh sudah kita chopper, masih ada teksturnya. Untuk cetakannya sendiri saya menggunakan Mika puding yang ukuran 120 ml. Per 1 mikanya kita isi hingga penuh ya teman-teman. Kira-kira per 1 pieces Mika ini kita isi 3 sendok makan. Untuk satu resep ini kita mendapatkan 6 pieces. Selanjutnya bisa kita kukus di kukusan yang sudah kita panaskan. Kita kukus selama kurang lebih 15 menitan dengan api sedang aja. Jangan lupa ditutup ya. Nah, ini setelah lebih kurang 15 menit sudah matang. Selanjutnya bisa kita diamkan lagi hingga dingin ya. Setelah kurang lebih 1 jam kita diamkan, ini sudah bisa kita iris. Untuk mengirisnya, usahakan jangan terlalu tebal atau terlalu tipis ya teman-teman. Bagian cup yang isi setengah saya mendapatkan 3 pieces. Yang cup isinya penuh saya mendapatkan 5-6 pieces. Tergantung cara kita mengirisnya ya teman-teman. Pokoknya jangan terlalu tebal atau terlalu tipis. Lakukan hingga selesai. Nah, ini setelah semuanya selesai kita iris, hasilnya banyak banget kan? Untuk bahan pelapisnya kita siapkan 200 gram tepung panir. Di wadah lain kita siapkan 100 ml air, secukupnya garam. Masukkan juga 5 sendok makan tepung terigu. Ini tujuannya untuk membuat adonan pelapis ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, langsung aja kita cemplungin nuggetnya. Lalu kita baluri dengan tepung panir. Lakukan hingga selesai. Buat yang penasaran, satu resep ini saya mendapatkan 37 pieces. Lumayan banget kan kalau kita jual 1000-an.
Biar makin menarik, bisa kita tambahkan dengan sendok kayu, kita tancapkan di tengah-tengah ya. Nah, ini sudah semakin cakep. Dijamin anak-anak pasti senang. Lakukan hingga selesai ya teman-teman. Oh ya, sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan resep-resep simpel selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga usaha teman-teman laris manis dimanapun teman-teman berada, sehat selalu, amin. Sebelum kita goreng, sebaiknya kita simpan dulu di freezer selama kurang lebih 1 jam. Setelah lebih kurang 1 jam kita freezer, ini lebih padat. Panirnya pun sudah menempel sempurna. Kalau mau dijadikan frozen food, bisa tahan hingga 2 minggu ya teman-teman. Lanjut, sekarang mau kita goreng. Jangan lupa kita panaskan minyaknya dulu. Jangan salfok dengan wajan legendnya ya. Nah, setelah minyaknya panas, langsung aja kita cemplungin nugget mie-nya. Ini karena saya menggunakan minyak sedikit, cukup 4 pieces dulu kita goreng. Gorengnya hingga kuning keemasan ya. Dijaga apinya supaya tidak gosong. Kalau satu sisinya sudah kering, sudah kuning keemasan, langsung aja kita balik. Selanjutnya kita tunggu satu sisinya lagi hingga matang. Baru kita angkat ya, usahakan jangan sampai gosong. Nah, ini sudah cakep warnanya, bisa langsung kita angkat. Kalau untuk ide usaha, teman-teman bisa membuatnya nugget goreng dadakan, itu lebih enak kita makan kalau selagi panas. Tapi kalau mau dititip di sekolah, bisa masukkan ke dalam box donat. Walaupun sudah dingin, dia tidak keras ya teman-teman. Nah, selesai. Tunggu ya, kita plating dulu. Nih, saya tidak menggoreng banyak karena untuk dimakan sendiri di rumah. Sisanya bisa untuk frozen food. Cocok juga untuk ide bekal anak-anak di sekolah supaya tidak jajan sembarangan. Nah, kalau untuk dijual, kita bisa menambahkan dengan saus dan mayonaise atau tergantung selera konsumen kita ya. Makin cakep ya teman-teman setelah kita beri dengan saus dan mayonaise. Ini sangat menggugah selera. Kalau dijual cocok sekali dengan harga 1.000 atau 1.500, tergantung harga estimasi bahan di daerah teman-teman ya. Yang penasaran rasanya, langsung aja kita cobain sama-sama yuk. Untuk rasanya sendiri, Masya Allah, empuk sekali loh teman-teman. Ini tidak keras sama sekali, tapi yang benar-benar empuk. Teman-teman lihat deh, di dalamnya ini tidak keras. Kalau kita potek ini gampang banget karena kita tidak pakai tapioka. Jadi hasilnya sangat empuk. Cobain yuk.